Ini match up-nya dia jauh lebih unggul dari segi Wah, imbang. range-nya juga dan 3 sekarang Onyx, imbang. 3 Evos. Tadi Oke. 60-40 ya. Nah, sekarang pertempuran dia kembali pecah dan harusnya itu menjadi sebuah keuntungan, tapi Tris masih bisa selamat, bahkan untuk kali tasnya kembali hadir dengan satu epic spin udah mulai connect. Ada 2 player dari Onyx berhasil ditumbangkan. Kairi bersemi dalam rebutan, tapi Tris sepertinya akan menjadi korban karena Phantom Execution yang akan kena karena tubuh dari Dream. Tapi malah Kairinya yang akan menjadi korban sedikit lagi yang tersisa. Sarsya masih bisa pergi, masih bisa selamat. Ada 2 player, coba lihat Hijume. Void Crystal, Void Blaze siap untuk langsung dikeluarkan. Sarsya akan pergi ke arah mana karena Sarsya akan menjadi korban pula. Plus harusnya satu tertara di bagian bawah pun akan menjadi korban dan menjadi keuntungan. Di balik mereka kehilangan 2 turtle. Yap, dan itu dia konsil gaming ya yang keluar sehingga dia terpick off tadi dreams-nya di tangan dari Kairi. Tapi kita bisa lihat juga in-game equipment by Dunia Games. Kita bisa lihat di mana keunggulan yang sekarang sudah dipegang oleh teman-teman dari EVOS Legends. Bran sudah selesai dengan corrosion-nya. Dari sisi tas, dia makin sustain lagi. Ada Sky Guardian Helmet di sana. Dan juga Hijume, poke damage, cicilan damage yang gak terlalu berasa gede, tapi mengurang sedikit demi sedikit dengan adanya Ascreen One yang nantinya bakal memperangkap teman-teman Onyx yang akan team fight dalam jarak dekat dengan adanya satu sosok Faramis tersebut. Ini dia nih, mereka dengan adanya satu backupan, satu bar HP tambahan lagi dari Onyx, ujung-ujungnya pun tadi berhasil dikelabuin oleh pemain dari EVOS Legends. Itu lama loh, ya kan? Kalau altar itu lama loh untuk bisa memberikan efek ya. Sementara damage-nya pun tadi emang dari pemain dari EVOS Legends juga. Brans itu solo target, single target loh. Sementara itulah yang bisa mereka manfaatkan sebaik mungkin, tapi tas gak banyak lagi SP di dalam tubuhnya. Pun terus memaksakan beragar nanti dari tasnya tidak bisa mereka karet tartar, tapi pertempuran kembali pecah di beberapa tempat. Untuk kali ini akankah Kiboy bisa selamat, tapi Kiboynya pun menjadi korban. Turtle-nya kereset, ada pergerakan di bagian atas, sementara tasnya masih terkena efek dari satu PTP dan juga satu pancarnya luar biasa dari Kairi. Sing cabut di tempat yang berbeda. Busnya mulai maju, Saigon dan juga ketiga rekannya, tapi Dreams terjebak sendirian, ditarik, tapi untungnya masih punya satu flicker, selamatlah sudah kecuali dari tas. Perfect turtle untuk Onyx. Walaupun dari segi kill-nya sekarang ketinggalan, tapi lihat objektif dari Taret dan juga 3 turtle yang dieksekusi. Ini membuat keadaannya sekarang nggak terlalu terlihat jauh gapnya. Karena masih tipis-tipis aja, dan sekarang dari kedua tim benar-benar main coba untuk ya udah tabrak aja. Karena yang tadi di game yang pertama benar-benar terdominasi oleh teman-teman dari EVOS kan. Sejauh ini ya, dari 7 menit waktu berjalan kayak begini, terlihat ya Onyx bisa di counter setup loh. Dari 7 menit ini, karena dia tadi dengan adanya ke altar, dengan ada satu hero tersebut, ini kan benar-benar mereka bisa memampangkan semaksimal mungkin seluruh movement yang mereka miliki, seluruh item yang mereka punya, seluruh damage yang mereka punya, plus dengan adanya satu ability tambahan, itu pun yang bisa ditanam oleh EVOS Legends. Ini benar-benar EVOS Legends belajar banget lewat kekalahan mereka kemarin loh. Yap, Oke, konsil. Weh, ditabrak kayak begitu, dan sekarang ini dia barusan Onyx langsung membuat sebuah setup begitu indah, bahkan untuk Kairinya pergerakannya begitu baik sampai ke belakang. Hijume yang menjadi korban, namun untuk tas kali ini berhasil menjepit ke arah ceweknya mulai terjepit. Untuk Hijume-nya beserta dengan tas, mereka mencoba untuk mengacak-acak bagaimana serangan dilakukan oleh pemain dari Onyx, tapi tetap saja Onyx kehilangan satu sosok yang sangat penting, yaitu cewek. Yap, jadi benar-benar 2 player dari teman-teman EVOS, mereka fokus ke arah ceweknya. Bravest Fighter Connect plus ada Heavy Spin. Betul. Itu benar-benar langsung berfokus. Dan kita bisa lihat dari instant replaynya, di mana ini sebenarnya bagus banget. Bransnya langsung di-commit. Dan di sini dari Melisanya, dari ceweknya udah nggak punya go away, sehingga di saat go away-nya habis, di sini Psychots lihat Bravest Fighter flicker ke depan, tas langsung fokus juga dengan HP yang masih banyak. Mereka masih bisa memukul mundur, dan flicker dari Hijume menghindari adanya Tyrant's Rage yang tadi dilakukan oleh Kiboy. Itu tadi kalau Tyrant Rage-nya nggak kena aja ke arah tas ya, kayaknya tas bakalan pasang badan terus-terusan ke depan deh. Rekan-rekannya bisa memberikan damage terus-terusan. Ada Void Crystal, Void Blaze, untuk dari lapu-lapunya masih bisa pula. Tapi Lord sekarang udah muncul. Melissa masih stay di dalam satu areanya. Untuk bisa bergabung ke dalam satu pertempuran ini akan memakan cukup waktu untuk Melissa, karena pergerakan juga nggak begitu baik. Tapi Dream bisa berbeda, berhasil mendapatkan langsung arah di mana untuk Kairinya. Kairi ternyata langsung ditarik, tapi ternyata dengan adanya lagi satu gol berhasil untuk menyelamatkan Kairi beberapa saat. Sedikit lagi yang tersisa, Kairinya berhasil langsung dihancurkan, sementara untuk tas akan berjuang sendirian dan juga dengan satu epic spin plus
mendapatkan satu Lord tersebut menjadi sebuah setup yang begitu indah lagi yang ditunjukkan oleh EVOS Legend lagi dan lagi. Dreams targeting yang pas banget ke arah Kairi. Potensi untuk mengkontes dengan ada retribution yang dibawakan. Ini membuat dari Kairinya akhirnya nggak bisa bergerak, di commit walaupun di follow up dengan adanya Cult Altar tadi. Lihat damage-nya dari Brans. Yep. Ini udah ngerontokin banget, apalagi di sini dia udah dilengkapi dengan adanya Golden Staff. Yep. Ini masih 2 item aja damage-nya udah sebesar itu. Weh, tasnya, tas. Masih bisa pergi, tas masih selamat. Dreams ngelihat dari kejauhan, tapi Dreams ini responnya cepet banget ya. Ngelihat siapa yang sendirian. Bahkan tadi tuh Kairi, Weh, ditarik lagi. Namun sekarang untuk Brasya berhasil langsung dihancurkan begitu saja dengan adanya satu setup yang gagal. Dari EVOS Legend dimanfaatkan oleh Onyx Esports sebaik mungkin dan mereka bisa menghancurkan Lord plus mereka bisa memberikan tekanan lagi ke area mid. Oke, tadi itu menjadi 2 poin mahal, tapi lihat Kairi. Dia Wah. coba untuk langsung nge-clear wave minion secepat-cepatnya. Karena dia mau mendapatkan satu kompensasi, satu outer turret di tengah yang akan harus dibayarkan. Tapi nampaknya EVOS Legend di sini masih terlalu kuat sih, masih terlalu tebal juga untuk bisa ditembus dinding pertahanannya dan masih bisa mendefense adanya outer turret tersebut. Onyx sudah belajar bagaimana melakukan setup terhadap beberapa player dari EVOS Legend. Barusan ada hasil yang mereka dapatkan. Sementara dari EVOS juga udah belajar bagaimana cara mengcounter setup yang udah dimiliki oleh pemain dari Onyx. Beberapa momen tadi terlihat tasnya ditarik tapi gak kena. Tasnya bisakah bertahan? Ada Totros yang udah lantas dikeluarkan pula. Sementara Maison View-nya tadi Drips numpang lewat dengan satu konsil. Belum ada satu target pun yang akan dia tarik. Damage dari Melissa sudah begitu nyeri. Attack speed-nya makin ngeri lagi. Ini jadi kayak bocor halus gak sih? Iya, Tipis, bocor alis tipis. tapi sebadan. Bener. Dan itu pun yang akan harus menjadi satu Wah, tuh coba lihat di belakang power tuh. ya. Boots-nya emang memberanikan diri loh untuk bisa mengganggu pergerakan dari Hijume karena Hijume juga langsung ngegagalin aja ke arah reload manipulation-nya. Oke, tapi untuk saat ini keunggulan yang dimiliki oleh Onyx objektif dengan adanya turret yang bisa dihancurkan juga. Ini kalau misalkan memang mau kontes ke arah Lord yang selanjutnya, Dreams-nya harus bisa cari keberadaan dari Kairi. Karena tadi, satu-satunya momen di saat Kairinya terpick off, bisa dia bisa dapetin Lord-nya. Tapi di saat Kairinya masih hidup dengan HP yang banyak, itu bakal jadi satu Wah, hal yang tasnya gambling. bocor dong, heavy spin udah langsung dikeluarkan tapi tasnya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan detik kali ini tidak ada satu player pun yang berhasil ditarik oleh Dream. Dan keyboy-nya berhasil Tyrant Revenge, Tyrant Rake mulai connect dan itulah dia sebuah kesempatan yang memang dimanfaatkan oleh pemain dari Onyx. Bahkan untuk Melissa yang berjuang seorang diri tidak akan kuat. Attack spin yang begitu cepat dari Melissa sudah menjadi pipi buruk, tapi untuk Sansya masih punya flicker. Sansya masih selamat. Calvin Winata dapetin triple kill, posisi di arah belakang dengan cukup baik juga dan inisiasi dari Keyboy. Tyrant's Revenge plus satu buah flicker langsung bisa menjadi satu momentum yang diciptakan oleh Onyx. Hilangnya 3 player dari EVOS ini membuat Onyx bisa mendapatkan Lord Lane by Samsung Galaxy S23 tanpa adanya kontes sama sekali. Yap, gratis Dan banget. goldnya bakal langsung ke swing jauh lagi, apalagi didukung dengan adanya item-item yang udah bisa kita lihat di sini. Cewek dengan 7 poin eliminasi dan 2 terpick off saja, dia udah bisa selesai dengan hampir full item pastinya. Dengan ada Corrosion, Demon Hunter Sword, Golden Staff, Malefic Roar, dan juga Hasclaw. Dia baru nyelesain Tough Boots-nya. Ini cukup 3 item itu aja ya. Udah penuh. Ini coba lihat, Melissanya pede banget tanpa adanya WON-nya 11.000 udah. tambah 8.000. Iya, jauh loh jarak. Karena kalau Wind of Nature, dia juga nggak bisa nahan damage Kari sih. Oke, tapi untuk beberapa hero lainnya gitu loh, untuk bisa menghindar lampu-lampu karena kita tahu dia hanya memiliki Fallen. Beberapa saat apakah Fallen itu bisa menyelamatkan dirinya gitu, Tapi karena dia ada punya efek full stun. Iya, kita ada pastinya dengan ada physical kayak begini ya. Mau nggak mau, kadang WON juga sangat-sangat berpengaruh untuk karya sendiri dari Speedy Like Will. Oke, kita tahu di situ juga ada satu true damage yang begitu mengerikan, tapi tetap kadang ada momen di mana mungkin WON-nya tak mulai connect, tapi untuk sekarang kita fokus lagi. Mungkin dia lebih berfokus untuk dia percaya
percaya dengan adanya Iya, backup dari Sun. Asklaunya sih. Iya, Haskell dan backup dari Sun. Betul. Dia butuh damage aja. Dan lihat, begitu mudahnya untuk bisa ngerotokin adanya base turret yang sekarang udah satu persatu udah mulai dihancur. Nih Kiboy, oke Kiboy belum lagi untuk mau mengeluarkan Kara Tyrant Revenge-nya. Lordnya berhasil dihancurkan di bagian atas. Wave Minion mau masuk di tengah. Wave Minionnya udah hilang pula. Beberapa player dari Onyx sudah sangat menguasai 6.800. Itulah jarak yang mereka punya sekarang. Jarak dan makin jauh lagi. Kiboy sudah selesai dengan satu buah dominance ice. Kairi bahkan dia bikin ke arah satu buah war axe. Ini bakal makin membuat dia punya lifesteal lagi. Dan dari Onyx gak ngasih kendor sama sekali untuk adanya pressure di antara base turret yang masih dipertahankan oleh Most Legends. Yep. Oke, Saikon memberanikan diri loh. Brave Fighter-nya langsung dikeluarkan begitu saja. Ada satu orang yang terjebak. Kiboy masih sempat untuk bisa mengeluarkan karakter dari Revenge. Tapi sekarang ada flicker pula yang udah dia keluarkan. Berarti ini akan menjadi satu informasi yang cukup baik yang bisa diambil oleh EVOS Legends. Flicker iya ada, tapi seenggaknya dia mau mempertahankan adanya immortality yang terbalut ya. Karena cooldown dari immortal kan agak sedikit lebih lama dibanding flicker. Jadi ya udah nahan dulu aja karena tidak ada flicker, karena mungkin mereka juga bakal tarik mundur lagi melihat adanya 30 detik menuju Lord yang ketiga. Oke, Lord ketiga sesaat lagi akan muncul, akan menjadi milik siapa? Karena Tapi kalau- setupnya lagi sih ini. Kalau misalnya ngelihat dari positioning dan juga setup yang dari dilakukan oleh Onyx, ini harusnya bisa Iya. didapetin. Ini Onyx udah enak banget untuk bisa ngejaga area tersebut. Dreams tinggal PR-nya nyulik satu hero core-nya, tas membuyarkan setup yang dilakukan oleh Oke, Onyx. bahkan Brans berani loh sendirian. Cewek udah punya Windtalker pula, kayaknya sepatunya dijual nih. Attack speednya ditambah, movement speednya juga ditambah. Tapi antara Brans dan juga Dreamsnya coba lihat. Dreamsnya menjaga daerah tersebut agar Bransnya juga di bagian bawah aman. Yap. Tidak ada aksi pembegalan yang bisa dilakukan oleh pemain dari Onyx. Ini yang selalu dilakukan. Gimana caranya Dream selalu backup ke arah Brand. Iya. Dan ini yang akhirnya membuat dari EVOS Legends juga udah makin kuat lagi. Tapi lihat, dari Onyx pun nggak yang langsung eksekusi terhadap Lord tersebut. Mereka cari informasi di mana keberadaan teman-teman dari EVOS Legends. Wah, ada konsil yang sudah langsung dikeluarkan begitu saja. Sementara Kiboy ketahuan posisinya, Kairi, Tonrosnya dikeluarkan. Mereka akan seperti apa nanti permainan sementara. Di masa sementara itu untuk Dreamsnya masih bersembunyi mencari dulu siapa nanti yang akan menjadi korban Dreams. Ring of Order, Sunsnya mencoba untuk memberikan bantuan. Tapi Tas dan juga Bus melakukan sebuah fight. Tapi Jume siap untuk memberikan sebuah backup di mana sekarang ada satu kelatan yang memang ke-trigger aja. Tapi Meli saja begitu menyakitkan guna untuk bisa menghantarkan begitu banyak damage yang sangat-sangat mengerikan. Tapi Kairi pakai belakang Bransnya lebih memilih untuk bisa menghancurkan ke arah satu inner taring ada di bagian tengah, ataupun Bransnya pergi ke arah yang berbeda dengan speedy like wheel yang dia miliki. Movement speednya bertambah dan dia pun bisa selamat. Itu, Walah ketahuan dan Bransnya berhasil langsung dihabak begitu saja. Walaupun ada WW di dalam tubuhnya, bahkan untuk kali ini Sansa memiliki satu Winter Legend. Dan Karinya pun menghilang di mana ada Lord di bagian tengah yang memang sudah hadir untuk bisa menghancurkan best dari EVOS Legends. momentumnya ada di Sun sih. Tadi dia flicker keluar dari manipulation dan kill counter, tapi untuk saat ini benar-benar di-press banget. Iya, itu dia. Winternya pun tadi gak siap untuk bisa menyelamatkan pergerakan dari Paramis. Bahkan kali ini dengan ada satu Lord dan juga satu web minion di bagian atas dan juga tengah. Mereka sudah siap untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan juga ditarik. Kairi gak kuat lagi. Satu web minion tersebut diusir mundur pula. Mereka masih bisa berusaha. Kairi akan menjadi korban, tapi ternyata masih bisa ditahan oleh pemain dari EVOS Legends dengan pertahanan yang udah mereka lakukan. Tyrant Reds yang mendorong mundur juga pergerakan dari Akai. Namun Kairinya ada resisa sedikit lagi. Tasnya masih berusaha pergi. Tasnya berhasil dihancurkan, tapi Brans sekarang udah siap hadir untuk bisa menghancurkan lagi seluruh wave minion yang dia menabrakkan lagi ke arah base yang mereka miliki. Brans masih berfokus, coba lihat begitu banyaknya wave minion untuk masuk ke base dari EVOS Legends.